Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta teman-teman pendengar yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang agung, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, Khatamul Nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil akhir. Dewan Hakim dan teman-teman yang berbahagia, Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, yaitu 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, dan yang dulunya menyembah berhala ini menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan Quran yang berjudul Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dewan Hakim dan teman-teman yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati.
baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali Ash-Shobuni dalam Sofwatut Tafasir. Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu contoh yang paling tinggi, bahkan beliau menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin. Dewan Hakim dan teman-teman yang berbahagia, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin bagi dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dr. Hisham Yahya Al-Talib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yakni pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin bukan hanya melihat tujuan organisasi, tetapi yang jauh lebih penting adalah tujuan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang teguh pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada syariat. Dalam mengendalikan urusannya, ia harus patuh kepada adab-adab Islam, khususnya ketika berhadapan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. Keempat, mengemban amanah. Pemimpin menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemimpin dan harus menunjukkan sikap yang baik kepada bawahannya. Al-Quran memerintahkan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang juga menteguhkan kedudukannya di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hijr ayat 41. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas kami ingin mengemukakan bahwasannya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan saling menasihati satu sama lain. Sehingga pemimpin Islam bukan hanya bertanggung jawab kepada tubuhannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
selaku pengemban amanah kepemimpinan. Kemudian perlu dipahami bahwa seorang muslim diminta memberi nasihat apabila diperlukan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakatnya. Dewan Hakim dan teman-teman yang berbahagia, sebagai dari akhir syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang patut kita teladani. Kita harus bisa meniru contohnya. Sebagai pemimpin kita harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang negeri kita senantiasa menjadi negeri yang barakatun thayyibatun wa haqqun marfu'un. Sekian dari kami. Bila banyak salah dalam perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.